Baik, perkenalkan nama saya Sandra Wahyu Pratama, kelas 2C Mekatronika dengan NIM 44424060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian PID. Pengertian PID. PID merupakan algoritma pengendali umpan balik yang digunakan untuk menjaga keluaran suatu sistem agar selalu mendekati nilai yang diinginkan atau set point. PID bekerja dengan membandingkan nilai aktual yang diukur sensor dengan nilai target yang telah ditentukan. Selisih antara keduanya disebut error. Dalam dunia industri, PID menjadi metode kontrol yang paling banyak digunakan karena mampu menghasilkan respon yang cepat, stabil, dan akurat dengan struktural yang relatif sederhana. Hampir seluruh sektor industri menggunakan PID, mulai dari industri manufaktur, pembangkit listrik, otomotif, hingga industri makanan dan minuman. Sebagai contoh, pada sistem pemanasan boiler dengan set point 100 derajat Celcius, sensor yang terus membaca suhu aktual. Jika suhu yang terbaca hanya 90 derajat Celcius, maka terdapat error sebesar 10 derajat Celcius. PID akan mengolah error tersebut dan memberikan perintah kepada aktuator heater untuk meningkatkan daya pemanasan hingga suhu mencapai 100 derajat Celcius. Prinsip-prinsip kerja PID. Langkah kerja PID dapat dijelaskan sebagai berikut. Langkah 1. Operator menentukan set point. Contoh, set point derajat 100 derajat Celcius. Langkah kedua, sensor membaca kondisi aktual. Contoh, suhu aktual hanya terbaca 90 derajat Celcius. Langkah keempat, PID menghitung aksi kontrol berdasarkan komponen P, I, dan D. Langkah kelima, aktuator menerima sinyal kontrol. Contoh, valve membuka lebih besar, heater meningkatkan daya, motor meningkatkan kecepatan. Langkah 6, output sistem berubah mendekati set point. Proses ini berlangsung terus-menerus dalam hitungan milidetik sehingga sistem mencapai kondisi stabil. Fungsi-fungsi PID pada grafik respon sistem. Ketika sebuah sistem diberi perintah menuju nilai tertentu, respon sistem dapat diamati melalui grafik terhadap waktu. Parameter yang biasanya dianalisis antara lain: A. Reset time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai set point pertama kali. Semakin kecil reset time, 1. Sistem semakin cepat, produktivitas meningkat. Namun jika terlalu cepat dapat menyebabkan overshoot. B. Overshoot. Overshoot adalah kondisi ketika output melewati set point. Contohnya, set point 100 derajat Celcius. Suhu aktualnya naik hingga 110 derajat Celcius. Maka terjadi overshoot sebesar 10 derajat Celcius. C. Settling time. Settling time adalah waktu yang diperlukan sistem hingga stabil di sekitar set point. Semakin kecil settling time, maka sistem lebih efisien dan gangguan lebih cepat diredam. D. Steady state error.
merupakan error yang masih tersisa setelah sistem mencapai kondisi stabil. Contohnya, set point 100 derajat Celcius, output stabil 97 derajat Celcius, maka terdapat errornya 3 derajat Celcius. Fungsi-fungsi PID. Fungsi-fungsi proportion. Komponen proportion menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan besar error saat ini. Jika error besar, aksi kontrol besar. Jika error kecil, aksi kontrol kecil. Keunggulan proportion. Mempercepat respon sistem dan mudah diterapkan. Dan kekurangan proportion tidak mampu menghilangkan steady state error sepenuhnya. Fungsi komponen integral. Komponen integral mengakumulasi error terhadap waktu. Integral memperhatikan sejarah error yang pernah terjadi. Tujuannya: 1. Menghilangkan steady state error. 2. Membuat output tetap mencapai set point. Contohnya, jika error kecil tetapi terus terjadi selama waktu lama, maka integral akan semakin besar dan memaksa sistem mencapai set point. Keuntungan integral. Error akhir menjadi nol. Kekurangan integral, respon menjadi lebih lambat dan overshoot meningkat. Fungsi komponen derivatif. Komponen derivatif memperhatikan perubahan error terhadap waktu. Derivatif bertindak sebagai prediktor perilaku sistem. Jika error berubah sangat cepat, maka derivatif menghasilkan aksi pengeraman. Jika error berubah lambat, maka aksinya derivatif kecil. Keuntungan derivatif. Mengurangi overshoot, mempercepat kestabilan, dan mengurangi osilasi. Dan kekurangan derivatif. Sensitif terhadap noise sensor. Baik, hasil simulasi saya. Sistem tanpa kontrol. Karakteristik: lambat, error besar, sulit mencapai target. Sistem dengan PI karakternya error hilang, akurasinya meningkat. Keunggulan PID. 1. Struktur sederhana, mudah diprogram pada PLC maupun microcontroller. Biaya implementasi rendah, dapat digunakan pada berbagai jenis sistem. 5. Mampu mengatasi gangguan proses. 6. Akurasi tinggi. 7. Stabilitas sistem meningkat. Dan 8. Efisiensi energi lebih baik. Baik, kesimpulan yang saya ambil dari materi kesimpulan yang saya ambil yaitu PID merupakan metode pengendali otomatis yang mengombinasikan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk memperbaiki performa sistem. Komponen proporsional berfungsi mempercepat respon, integral menghilangkan error tetap, sedangkan derivatif meningkatkan stabilitas dan mengurangi overshoot.
Dalam dunia industri, PID menjadi tulang punggung sistem otomasi karena mampu menjaga variabel variabel proses seperti suhu, tekanan, level aliran, kecepatan, dan posisi agar tetap sesuai dengan set point yang ditentukan. Tanpa PID, banyak proses industri akan mengalami ketidakstabilan, pengaruh kualitas produk, pemborosan energi, dan peningkatan resiko kegagalan operasi. Oleh karena itu, penguasaan konsep PID merupakan salah satu kompetensi besar yang sangat penting dalam bidang teknik mesin, teknik elektro, mekatronika, instrumentasi, dan otomasi industri. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.